Halo, what's up guys? Di kesempatan kali ini, gua bakal nunjukin kalian tutorial pembuatan SBUJK atau Surat Badan Usaha Jasa Konstruksi. Nah, di kesempatan kali ini kenapa dari awal gue selalu mikir bahwa OSS itu sistemnya dicicil ya. Sistemnya dicicil itu kayak gimana? Pas awal cuman bilang hanya ada NIB. Terus kemudian tiba-tiba ada sertifikat standar. Nah, setelah ada sertifikat standar, ternyata ada PKKPR. Setelah ada PKKPR, ternyata sekarang SBUJK pun tetap ada di OSS RBA. Even meskipun itu suatu hal yang terpisah dari OSS, karena ini langsung menyambung ke linknya PUPR. Tapi ya tetap aja ini perizinan ini tetap diadakan gitu. Jadi gue bingung di mana adanya simplikasi perizinan gitu. Simplikasi perizinan kan yang awal diagung-agungkan di OSS berbasis resiko ini. Pada akhirnya apa? Outputnya tetap sama. Izin lokasi diganti PKKPR, kemudian surat izin usaha diganti sertifikat standar, lalu SBUJK pun tetap ada untuk jasa konstruksi. Nah, itulah keluhan gue bagaimana ketika menghadapi perizinan-perizinan di Indonesia yang sifatnya hari ini mencicil. Bahkan kemarin pun ada beberapa pejabat yang bilang bahwa untuk ngebetulin OSS ini perlu menghidupkan kembali Steve Jobs gitu. Perlu menghidupkan kembali Steve Jobs saking susahnya katanya seperti itu. Tapi nggak berlama-lama lagi, itu sedikit keluhan gua. Mari kita mulai ke pembuatan SBUJK. Hal yang pertama adalah yang harus kita lakukan, kita harus input dulu KBRI terkait dengan konstruksi. Nah, kalau misalkan ini akun baru masuk ke permohonan baru, tapi karena ini akunnya sudah lama dan sudah pernah menerbitkan KBLI, akhirnya dia bisa masuk ke pengembangan karena dikembangkan lah dari KBLI yang baru. Nah, tapi gue udah ngisi sih untuk ini ya, untuk KBLI konstruksi kan 41, 42 lah gitu kan. Nah, hal yang pertama kali mesti kita lakukan adalah mengisi terkait dengan KBLI konstruksinya terlebih dahulu. Nah, nih 42 ya, bolehlah kita bongkar sedikit terkait dengan KBLI konstruksinya. Nah, ini harus diisi dulu untuk kita input SBU. Nah, pertama kita input di sini, terus ini diisi aja semua, diisi semua. Setelah di sini dicek RDTR sampai nanti kalian pada akhirnya selesai untuk pengisian KBLI di OSS. Nah, misalkan ini udah selesai, hal yang mesti kita lakukan adalah kita masuk ke beranda lagi, balik ke beranda. Tadi udah disubmit ya, udah timbul di NIB tuh. Itu misalkan itu sudah timbul di NIB. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan untuk penerbitan si SBUJK adalah masuk ke PBUMKU. Ingat, tadi harus disubmit dan diselesaikan, tapi karena ini gue udah submit dan gue udah selesaikan, pada akhirnya dia harus masuk ke PBUMKU, kita masuk ke permohonan baru. Nah, di sini KBLI 41 kan kepala 41 itu konstruksi ya. Nah, kepala 41 ini konstruksi, ini ketika pengen mengajukan SBUJK, kita harus klik proses perizinan berusaha. Masuk dulu tadi di PBUMKU. Nah, di sini ajukan perizinan UMKU. Nah, di sini ada nih SBU konstruksi. Ini SBU konstruksi yang harus kalian pilih. Kalian centang di sini, diklik. Setelah diklik, kalian masukkan seluruh. Nah, setelah seluruh, klik apa? Klik lanjut. Nah, di sini hanya ada dua pilihan, ini yang di atas atau yang di bawah. Nah, yang di bawah adalah untuk pemenuhan si ininya, SBU konstruksinya. Kalau yang di atas untuk ngajuin UMKU yang lain. Nah, kita klik di sini. Ini dia bakalan agak lama karena dia ngeling langsung ke PUPR sekarang dia. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian isi. Karena kenapa? Karena SBU ini adalah sistemnya itu sekarang ngeling ke PUPR langsung, jadi diurus di sini. Nah, jenis badan usahanya cuman diklik di sini ada 3. Pekerjaan konstruksi terintegrasi atau jasa konsultasi konstruksi. Nah, ini 3 hal yang berbeda. Kalau kalian yang mengerjakan sendiri itu pekerjaan konstruksi. Kalau yang pekerjaannya itu secara bersama-sama berarti yang terintegrasi. Kalau hanya konsultan berarti ya udah hanya konsultasi konstruksi aja. Karena kita pekerjaan konstruksi, kita pilih pekerjaan konstruksi. Nah, nomor KBLI-nya tadi berapa? 42102 misalkan. Nah,
sifat badan usahanya apa, ada umum, ada spesialis, ada terintegrasi, karena ini nanti bakal beda-beda. Kalau gue biasanya spesialis, misalkan spesialis apa sih di jasa konstruksinya gitu. Kalau umumnya tuh, kalau umum tuh sesuatu hal yang bakal mudah ya, karena dia ngambil sifatnya umum untuk badan usaha konstruksinya, bisa ngambil apa aja gitu. Misalkan bisa ngambil konstruksi terowongan, konstruksi jalan raya, atau konstruksi sipil, itu karena banyak jadi umum dia. Kalau kita klik umum di sini. Nah, klasifikasinya apa nih? Nah, inilah misalkan klasifikasinya di sini apa? Kan tadi ini ya untuk konstruksi gedung. Jadi BG kita atau BS nih, bangunan sipil. Itu tergantung daripada jenis KBLI yang kita ambil. Nah, misalkan kita KBLI bangunan gedung ya, berarti di sini ngambilnya BG. Atau misalkan kita bangunan sipil, berarti di sini BS. Atau misalkan PA, IN, itu nanti bisa kalian lihat di KBLI-nya. Ini harus ngambil yang mana, karena nanti ada di KBLI-nya itu ini nunjuk buat SBU konstruksi yang mana loh, itu di KBLI-nya biasanya dijelaskan. Nah, pertama kita misalkan klik bangunan sipil gitu. Subklasifikasinya apa nih? Misalkan nih subklasifikasi di sini, nanti kalian bisa tentuin sendiri. Ini dilihat daripada KBLI-nya, ada BG sekian, BG sekian. Misalkan ini karena bangunan sipil, kita cari yang bangunan sipil. Diketik aja ya, sipil. Nih, bangunan sipil jalan, bangunan sipil pengolahan, bangunan sipil. Nah, karena di sini bangunan sipil ada banyak ya. Nah, perapian bukan, bangunan sipil jembatan, sipil, kita tinggal pilih nih. Baru nah, misalkan jasa interior bangunan gedung lah, karena bangunan sipil masuknya ke subklasifikasinya yang ini tergantung dari kebutuhan dari masing-masing PT kita aja mau ngambil yang mana gitu. Nah, misalkan konstruksi gedung hunian atau konstruksi apalah, itu terserah. Karena ini di sini BS, kita carinya harus BS juga. Konstruksi sipil, pengolahan air lah, bangunan sipil pengolahan air, karena sama-sama sipil. Nah, LSBU-nya apa nih? Ini adalah lembaga sertifikasi badan usaha konstruksi ya, yang mesti kita pilih. Karena cuma ada beberapa untuk LSBU atau lembaga ini ya, sertifikasi badan usaha konstruksi. Nah, ini yang harus didaftarkan secara offline di tempat-tempat atau di organisasi-organisasi ini. Ini biasanya kalau orang yang bikin perusahaan konstruksi biasanya udah harus gabung di sini nih untuk yang sertifikasi gitu. Nah, kita pilih ambil yang bebas saja lah. Nah, asosiasi kita juga udah harus punya asosiasi. Asosiasi kita itu apa sih di sini? Nah, asosiasi itu bayar, biasanya bayar bukan bayar ini ya, tapi bayar keanggotaan dia. Ya bayar keanggotaan atau iuran anggota. Ya namanya organisasi pasti bayar lah kalau untuk keanggotaan. Nah, ini nanti bisa dipilih. Nah, kualifikasinya apa? Besar, kecil, atau menengah, ini nanti kalian yang tentuin atau teman-teman yang punya PT yang menentukan. Misalkan kualifikasinya kecil. Nah, nama PIC-nya siapa? Misalkan Guli Agustin. Terus emailnya. Nah, HP PIC. Nah, ini sudah semua di ini. Lalu nanti tinggal di submit, di save. Di submit, ketika udah di submit nanti nunggu 14 hari dia untuk muncul ya, untuk di ini, diverifikasi. Nah, kalau gagal berarti ada sesuatu hal yang salah di sini. Misalkan nggak terdaftar di sini, tiba-tiba diisi. Nggak terdaftar di sini, tiba-tiba diisi. Jadi, sebelum masuk ke ini ke pembuatan SBU, kita udah harus punya LSBU-nya sama asosiasinya gitu. Kita udah harus punya tuh. Ini udah harus daftar terlebih dahulu supaya bisa masuk ke OSS untuk disertifikasi gitu, untuk keluar si badan usaha jasa konstruksinya gitu. Nah, setelah selesai semua ini maka harus di save, dan di permohonan ini bakal dilanjutkan ke PUPR. Nah, dilanjutin di PUPR tuh nanti mereka bakal melakukan verifikasi daripada berkas-berkas kita. Setelah diverifikasi
kurang lebih paling lama itu 14 hari ya. Untuk harinya kerja atau hari biasa itu saya kurang paham, tapi itu 14 hari setahu saya. Nah, daftar permohonannya. Nah, ketika sudah selesai nanti bakal terbit si SBUJK-nya, Surat Badan Usaha Jasa Konstruksi. Nah, sekian untuk penjelasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di perizinan-perizinan selanjutnya. Dadah.